Kita mesti melihat moyang kita dari mana dulu, gitu kan? Dan kita adalah bagian dari perjalanan moyang itu. Nah, Homo sapiens itu asalnya dari Afrika Timur. Bahkan bisa dideteksi bagian mana dari Afrika? Yes. Tahun? Botswana. Oke. Itu terakhir ya, itu data terakhir. Jadi dari situ. Nah, apa yang kita tahu mengenai mereka? Jadi yang dilakukan sebenarnya adalah melihat DNA dari manusia modern. Karena manusia modern itu kan masih mendapatkan tinggalan-tinggalan. Nah, di Afrika itu ada 3 ceritanya motif. Kita bilangnya, kita panggil dia L. Kalau dari mitokondria, L1, 2, 3. L1, 2 itu orang Afrikanya muter-muter di dalam jazirahnya sendiri, dalam benuanya sendiri. Tapi yang L3 ini dia bermigrasi ke arah utara. Dan dialah sebenarnya yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, gimana kita taunya? Kita ya lihat motif tadi. Jadi misalnya kita punya motif ya, 1, 2, 3. Pada waktu manusia itu mengembara, itu pasti ada tertempa oleh lingkungan yang tidak, kurang makan dan sebagainya. Terjadi mutasi ataupun ada mutagen, dia bermutasi. 1, 2, 3, 4. Dia naik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuh tahu, oh oke, ini adalah asalnya karena masih sedikit tadi. Terus misalnya. Itu caranya dari kita melihat bagaimana perjalanan atau membuat pohon filogenetik ya, pohon keluarga. Nah, seperti itu. Jadi dia terus ke Eropa, Skandinavia, Eurasia, lewat bawah ya, lewat selatan itu sepanjang pantai, masuk ke Nusantara. Sundaland pada waktu itu ya? Sundaland, masih dalam bentuk jadi Kalimantan, Jawa masih bersatu dengan Asia Daratan. Nah, kemudian Papua dengan Australia masih menjadi satu juga, Sahuland gitu. Jadi itu yang pertama, 70.000 tahun yang lalu. 70.000 tahun yang lalu. Karena permukaan air masih rendah. Air masih rendah. Jadi dari imajinasi kita itu masih gampang untuk loncat dari satu pulau ke pulau lain di Asia, di Nusa Tenggara Timur. Jadi prehistorically Indonesia itu seakan-akan ada 2 belah. Sebelah kiri Sundaland dan sebelah kiri Austronesia. Sahuland dan Wallace Region. Oke. Nah, influx orang Indonesia yang menjadi orang Indonesia sekarang itu oke, yang pertama itu 70.000 tahun yang lalu dari Botswana Homo sapiens. Kemudian masuk. Terus kemudian 30.000 tahun yang lalu itu ada migrasi dari Asia Daratan. Itu dari daerah Mekong, Myanmar, daerah situ yang bahasanya beda. Dia pakai bahasa Austroasiatica. Masuk ke situ. Sampai 30.000 sampai kurang lebih sebelum es mencair. Masuk dia. Terus kemudian yang ketiga, inilah yang merupakan populasi mayor, populasi yang paling memengaruhi kita sekarang, yang berbahasa Austronesia. Nah, bahasa Austronesia itu di mana aja. Gitu, kok dia itu sangat memengaruhi. Jadi dia datang dari utara, lalu masuk ke Kepulauan Nusantara. Ada bahasa itu juga dibawa dari Kalimantan ke Madagaskar. Jadi di Madagaskar itu, kalau misalnya teman-teman di sana pergi ke sana, itu mereka berbahasa ininya ya, lingua francanya itu sama dengan bahasa orang-orang Dayak Maanyan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, 95% sama dengan mereka. Lalu kemudian itu juga pergi ke arah timur, masuk Melanesia, Polinesia, berakhir di Pulau Paskah. Easter Island, dekat dengan dengan Amerika Selatan. Jadi semua itu budaya dan
bahasa tuh sama sebenarnya. If you go back to the Tatanan Lama of pre-colonial Indonesia, which was not digiur and not rusak oleh Hindia Belanda, you have a world in which there are great, remarkable artistic, engineering, archaeological achievements. Yeah, you have people like Empu Barada, you have people like Erlangga, you have people like Gayatri. And if you go back to the pre-colonial past, you're going to find things which astonish you, because this world, the island world of Indonesia, is, in my book, the epitome of the Polynesian world, the world of Polynesia, which means that women had a very prominent role in this society. If you go back to the 18th century, go back to the 17th century, go back to Majapahit, there were military leaders, there were political leaders. Diponegoro is brought up at Tegorejo. There's not a man in sight for the first 10 years of his life. It's all women. And you have the most important influence on him, which is Ratu Ageng, who is his great-grandmother, daughter of a Kiai in Sragen, Ki Ageng Darpayuda from Majanjati, who basically is the Ujung Tombak of the Tarakat Chataria in the Jogja court. She is the Ibu Negara. When Jogja is founded, you have a Bapak Negara in Mangkubumi. She is the Ibu Negara. Yeah? And in the Java War, you have army commanders who shave their head as a pledge for the jihad. And you have people who are generals, women generals. You have someone like Niagang Serang, Radhanayu Serang, who cut to pieces Bushkun's column between Demak and Dempo and Semarang. Yeah, these are not people for show. When the British conquer the court of Jogja in the early morning hours of the 20th of June, 1812, the only British officer to die is killed by a woman. Yeah, so this is the reality of pre-colonial Indonesia. You have a very prominent position for women, and nearly every society is like Minangkabau. Yeah, all that has been lost. It's been lost out of Islamic formalism and the patriarchy of colonialism. Give me the example of one governor general who is a woman, or one controller who is a woman. It was all men, yeah, unless they were cross-dressers. Yeah, but the reality of pre-colonial Java is there is cross-dressing, the LGBTQ rights. You know, this is an extremely majemuk world. You don't want to know about it because it's not sesuai and your narrative at the present time. But if you translate the Surat Centini, you're going to see a Rabelaisian world in all its red in tooth and claw in terms of the way in which people celebrated their humanity. At the same time, you're going to see that this is not a world where you have identities. You're living in little silos. If you go to Lasem and Rembang, Sampun Manjing Agami Islam Sedoyo, yeah? Sampun Manjing Agami Sedoyo. All the Peranakan are Muslims. The word Peranakan refers to a Chinese who's actually Masuk Islam. And if you Masuk Islam at that time, it's obviously a Sufi form of Islam, which is extremely multivalent, yeah? It can coexist with Kejawen, it can coexist with Hindu Buddhism, it can coexist. If you look at Prabowo's family, members of his family were Catholic nuns, were people who, all sorts of different religions. You know, there's a big body to the Kirk, a big, sarambi of that society. And that's a reality of pre-colonial society. And what the Dutch do is completely run a coach and horses through that, because they create, for their own political reasons, a stratified society in which you have people like myself who are tiny, Pikayun, 232,000 Dutch, and Gelijkgesteld here in the Netherlands Indies at a time when it was 62 million people in 1940, who are Europeans. But they're right at the top. They don't call themselves Vreemde Westerlingen. They call themselves, Europeans and Gelijkgesteld. And then below them, you have the Vreemde Oosterlingen, the foreign Asiatics, Indians, Arabs, Chinese, who are the second. And then you have the inlanders. They're not even called Javanese. They're called inlanders. Indigen, natives, who are all the rest. This is your country.
why do you allow people to come here and actually hoodwink you into thinking that? But this remains behind, this form of sort of psychosis in which you have this Minderwadigkeit, a sense of permanent inferiority complex that is bequeathed by the colonial past. If Diponegoro had won the Java War, there'd be no Netherlands Indies state. It would have been completely different. Ini kita berbicara tahun 1650-an. Yeah. Jadi awal daripada VOC masuk di sini. Jadi perdagangan rempah-rempah dan sebagainya. Jadi itu untuk pertama kali orang di Belanda tuh melihat barang-barang tanaman yang dibawa dari Indonesia ini seperti apa. Nah, Rumphius tuh ingin mempelajari kekayaan alam itu. Tapi dia nggak punya uang untuk ke Indonesia. Lalu dia memutuskan wah cara yang paling mudah untuk ke Indonesia itu menjadi serdadu VOC. Jadi dia melamar datang ke Indonesia, Batavia, ke Ambon. Sampai di Ambon tahun 1653. Dia sebagai serdadu waktu itu. Tahun 1657 kesempatan pertama dia tuh berhenti jadi serdadu dan pindah menjadi pedagang, merchant bahasa Inggrisnya, kaufman. Nah, dia ditempatkan di satu benteng di Ambon, di utara dari Pulau Ambon, utara barat, namanya Larika. Nah, disitulah dia mulai dengan pekerjaannya sebagai pedagang, sebagai merchant dari VOC. Itu mempunyai waktu untuk mempelajari, mengamati kekayaan alam, tanaman-tanaman daripada Ambon. Metodologi yang dipakai tentu metodologi dari disiplin biologi ya pada waktu itu. Zaman itu ya observation dan sebagainya ya. Kemudian dia tulis. Ya. Tapi dia kalau kita baca bukunya ya, tadi saya bawa 2 bukunya itu ya. Itu luar biasa, bagus. Luar biasa dalam arti kata dia tuh itu isinya 1.200 tanaman di tingkat spesies. Jadi dan dia itu mendeskripsikan tanaman-tanaman itu dengan bahasa, dia kasih nama bahasa Latin, kemudian bahasa Belanda, dia bisa bahasa Melayu, bahasa lokal, bahasa Ambon, bahasa Cina kadang-kadang. Jadi pengetahuannya tuh luas sekali. Berarti overlapping dengan kerjaannya Linnaeus juga dong. Mendahului Linnaeus. Ya. Berarti kita bicara tentang sebelum Linnaeus. Sebelum Linnaeus ya. Dan Linnaeus itu meminjam banyak dari kerjanya. Karena kita kan baca di buku biologi kan Linnaeus. Kita jarang tahu bahwa pekerjaan yang mendasari pekerjaan Linnaeus. Sebagian. Signifikan tapi. Itu dipelajari di Indonesia, di Ambon. Jadi begini, waktu akhirnya bukunya yang namanya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Ambonese Herbal, itu selesai di tahun 1697. Itu oleh VOC nggak boleh terbit karena VOC mengatakan ini mungkin ada kekayaan di dalam apa yang ada di buku itu yang akan diambil orang. Padahal Rumphius sendiri nggak pernah bicara itu. Jadi dia meninggal tahun meninggalnya 1702, bukunya baru terbit 1741. Hampir 40 tahun setelah itu. Lebih dari 40 tahun. Sejak dia meninggal ya. Tapi dari bukunya selesai kira-kira 50 tahun. Nah, selama yang 40-50 tahun itu, buku itu ada manuskrip dia ada di tangan orang yang namanya Burman, yang kemudian menerbitkan buku itu di tahun 1741. Nah, Linnaeus itu waktu dia dari Swedia pindah ke Belanda, itu tinggal, kalau sekarang kita bilang kos-kosan kali ya, di rumahnya Burman. Jadi dia punya akses ke manuskrip itu. Apa yang terjadi di masa itu yang membuat seakan-akan ilmu pengetahuan itu banyak tumbuh keluar dari tanah arkipelago?
ilmu pengetahuan dalam arti kata observation, penulisan dalam budaya ilmiah Barat ya, itu memang munculnya di situ kalau dilihat di tanah air kita ya, di Indonesia ini. Sebelumnya kalau kita kembali ke Rumphius ya, itu buku yang dia tulis itu Ambonius Herbal itu ya, itu isinya sebenarnya adalah apa yang dia pelajari, dia lihat, dan di buku itu setiap tanaman itu dia ceritakan manfaatnya. Manfaatnya apa? Selain namanya ya, deskripsi bagaimana pohonnya, manfaatnya seperti apa, orang Ambon menggunakan itu untuk apa dan sebagainya. Jadi dia itu berinteraksi dengan orang lokal. Jadi sebenarnya tuh buku itu juga mengandung local wisdom dari Indonesia. Yang kalau kita kan nggak punya budaya menulis. Budaya menulis. Ya. Jadi itu pertama kali tertulis ada di situ. Kaya sekali buku itu. Ya memang orang tanya, Kak, ngapain sih punya budaya menulis? Menulis itu bisa dipahami sebagai sebuah metode untuk mempreservasi pengetahuan. Terutama dalam hal turun-temurunnya pengetahuan itu. Betul. Untuk menjaga agar tidak ada perubahan salah satunya. Karena budaya verbal itu lebih rentan terhadap perubahan informasi. Gitu. Ya memang budaya menulis itu seakan-akan kelihatannya part and parcel dengan budaya ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi budaya menulis dalam hal yang seperti ini itu bisa dipahami sebagai tanah yang subur untuk ilmu pengetahuan itu tumbuh. Sejarah penuh dengan contoh bahwa dunia pernah menjadi laboratorium bahkan guru alam bagi pemikir-pemikir dunia. Indonesia pernah menjadi Mekahnya para filsuf alam dan saintis-saintis ternama dunia. Selama lebih dari 150 tahun, dimulai sejak tahun 1800-an. Bahkan, seorang pakar biologi asal Belanda memberikan tajuk dalam publikasi ilmiahnya tahun 1945, tahun kemerdekaan kita, bahwa pusat penelitian biologi dan konservasi hutan di Cibodas sebagai surganya para naturalis. Sekitar tahun 1960-an, dua kapal ekspedisi sains Lusiat dan Monsoon berlayar dari Amerika Serikat, membawa gravimeter, mengambil sampel, dan berlayar sampai ke Australia dan lepas pantai Laut Selatan. Dia mengambil sampel di sekitaran lempeng tektonik dan mencoba untuk mencari tahu dari mana gunung berapi itu mendapatkan magma. Dan dia dapati di sampel-sampel tersebut sebuah fakta bahwa Laut Selatan itu seperti pipa yang menyalurkan magma sampai ke Gunung Merapi. Asal muasal teori tentang pergerakan lempeng tektonik itu memiliki akar yang sama dengan pandangan falsafah masyarakat Jawa yang melihat gunung berapi dan lautan sebagai satu kesatuan, sebagai entitas hidup. Tidak hanya sampai di situ, mungkin kita lebih akrab dengan teori evolusi Darwin. Ternyata teori tersebut tidak semerta-merta dikembangkan sendiri. Ada Alfred Russel Wallace yang dengan sangat signifikan ambil bagian dalam konsepsi teori evolusi. Pada sekitaran pertengahan abad ke-19, Wallace berekspedisi ke Nusantara di Indonesia bagian timur. Dari Sulawesi ke Papua dan ke selatan sampai ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia kemudian dapati di situ biodiversitas yang sangat luar biasa, spesies-spesies hewani dan nabati yang baru, yang sangat dengan signifikan berkontribusi dalam riset yang dilakukan oleh Darwin. Bahkan Wallace juga menuliskan dalam kata-katanya sendiri, and I quote, Celebes atau Sulawesi, in many respects, the most remarkable and interesting in the whole region, or perhaps on the whole globe, since no other island seems to present so many curious problems for solution, close quote. Wallace wrote this in 1876. Tahun 1928, bahkan yang merumuskan bersama-sama Sumpah Pemuda itu pun belum semuanya berbahasakan Indonesia. Dari mana
bahasa Indonesia itu bisa berasal punya political strength dan disetujui oleh kemajemukan yang sangat besar ini. Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah sastra kita, karena sastra menggunakan bahasa sebagai alat yang paling sentral ya, di dalam ekspresinya itu. Dan kalau kita perhatikan sejarah sastra kita, Melayu klasik dalam bentuk hikayat dan seterusnya sudah ada sejak abad 15, 16, terus berkembang sampai abad ke-19. Di akhir abad 19, paruh kedua abad ke-19 muncul sastra yang berbahasa Melayu dengan format modern, novel. Dan itu sangat signifikan, bentuk novel ini gitu ya. Kenapa gitu? Karena dalam novel ini dia akan membuat cerita drama gitu ya, mulai dari awal kemudian sampai kepada akhir, menghadirkan dunia secara lengkap. Ya, misalnya crime scene, nah, ada peristiwa kriminal, dia cerita tuh mulai asal usulnya sampai kemudian closure gitu, gimana kasus ini diungkap dan seterusnya, sehingga mendapat pengertian yang penuh. Nggak ada dalam hikayat. Hikayat selalu kesana kesini gitu ya, dia nggak bercerita secara urut gitu ya di dalam satu dramaturgi gitu, tetapi dia memberi banyak kesan dan kemudian orang, itu sebabnya kayak misalnya karya-karya sastra klasik kita itu nggak dibaca seperti orang membaca buku dari ujung ke ujung gitu. Kadang-kadang mereka nyanyikan, kadang-kadang mereka tarikan, kadang-kadang mereka ekspresikan menggunakan si bahan ini sebagai untuk berbagai macam ekspresi lain. Novel is a different thing. Novel betul-betul kita ya individual reader berhadapan dengan naskah awal sampai akhir. Itu konteksnya gitu. Nah, melalui novel ini semua ide kebaruan itu bisa diakomodasi. Hikayat nggak mampu. Hikayat nggak mampu. Lihat misalnya sekarang ini ada kereta api, ada pabrik berdiri gitu ya, dan kemudian ada perang dunia yang kemudian terkait gitu, harga jadi naik karena barang jadi susah. Ini nggak bisa nih, hikayat nggak bisa handle itu ya. Bukan berarti jelek gitu ya, tetapi dia nggak didesain untuk itu. Novel itulah mediumnya. Mungkin tidak dinarasikan seperti novel. Tidak dinarasikan seperti novel. Gitu. Nah, novel lebih dekat dengan surat kabar nih. Dan kalau kita baca karya sastra akhir abad 19, itu seperti perpanjangan dari surat kabar. Jadi artikel surat kabar memberitakan sesuatu, nanti mereka bikin novelnya. Ya, jadi kayak semacam dramatisasi dari pembunuhan seorang tuan kebun oleh nyainya, gitu ya, masuk di dalam koran sebagai berita gitu. Novelnya nanti bikin extended version, tentu dengan tambahan rumor dan segala macam, menjadi satu cerita yang utuh. Nah, ini yang kemudian bahasa yang berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade sampai 1920-an di Sumpah Pemuda itu, bahasa Melayu yang digunakan di dalam novel. Belanda sadar ini bahaya nih. Dia tahu persis gitu ya bahwa cerita-cerita seperti ini kalau digeser sedikit masuk katakanlah unsur nasionalisme dan segala macam, mereka bisa repot. Sehingga mereka pada tahun 1908 membentuk satu komisi bacaan rakyat yang pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka yang kita kenal sekarang nih. Gitu. Tugasnya apa? Imbangi semua tuh narasi-narasi yang disampaikan dalam bahasa Melayu, mereka bilangnya bahasa Melayu rendah. Ya, dan ini politik bahasa luar biasa. Makanya saya kayak fascinated oleh periode itu tuh, ini luar biasa ya, mereka gunakan grammar, sintaksis, fonetik. Jadi Nur Sultan Iskandar, salah satu editor Balai Pustaka tuh sempat mengeluh gitu ya. Karena dia bilang bahasa ini nih bisa tumbuh kalau seandainya dicampur dengan bahasa Sunda, Jawa, Madura, ada banyak ekspresi yang akan jauh lebih bermakna, kuat gitu. Belanda bilang enggak, kamu harus pakai Melayu standar. Jadi bedanya kita dengan penjajahan di Inggris. Inggris menggunakan, British itu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menaklukkan orang di India, di Afrika, Prancis juga begitu. Belanda enggak. Belanda tuh lebih hebat lagi proyeknya. Dia bikin bahasa Melayu. Itu bagian dari politik etis. Politik etis gitu. Jadi 1901 namanya namanya Van Huysen bikin riset di Riau, daerah itu, dan kemudian menetapkan inilah bahasa Melayu yang harusnya digunakan gitu. Namanya bahasa Melayu tinggi. Dan itu resmi. That's official gitu. Nah, setelah itu mau bikin publikasi dan segala macam, ini acuannya nih. Sebentar, saya tuh selalu di bayangan saya, mungkin ini penerangan baru nih, bayangan saya ya, menjelaskan kenapa
orang Indonesia nggak berbahasakan Belanda, tapi orang jajahan Commonwealth gitu, berbahasakan Inggris. Itu karena Indonesia tuh lebih dijajah oleh perusahaan, saya would say. Dan dari segi untung rugi, mana yang lebih menguntungkan? Atau mana yang lebih makan banyak biaya? Ngajarin seluruh orang Indonesia bahasa Belanda, atau ngajarin sedikit orang perusahaan bahasa Indonesia? Tentu yang kedua. Maka itu alasan. Tapi ternyata ada alasan yang lebih mungkin sinister gitu ya. Jadi bahwa itu adalah semacam utility tool untuk menaklukkan. Oke. Dan itu memang dilihat dan makanya saya bilang perang suara gitu yang nggak kelihatan gitu ya. Belanda ini mendesain ini dengan sangat serius gitu. Dia kasih tahu tuh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan kalau kita perhatikan babat dan segala macam tuh mereka tulis ulang kan. Meinsma tuh menulis ulang babat Tanah Jawi, oleh dia dibuat menjadi koheren. Koheren artinya apa? Artinya banyak hal di dalam babat Tanah Jawi yang asli yang sebetulnya merupakan kompilasi dari sekian banyak naskah, gitu, sehingga mudah dibaca, mudah diikuti oleh logika Eropa, ya, dengan hal-hal yang dianggap boleh dibaca oleh orang pribumi, gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kayak punya satu pabrik gitu ya, pabrik pengetahuan gitu yang betul-betul, dan itu orang-orangnya well trained, mereka belajar bahasa lokal gitu. Kalau kita perhatikan hampir semua pejabat kolonial itu ahli dalam salah satu bahasa. Ya, dan bahkan mereka lah yang kemudian bikin kamus awal-awal ya, kamus dari itu. Dan ini ada kaitannya dengan isu translatability ya. Jadi dia mampu untuk kemudian menerjemahkan alam pikir yang tersebar di mana-mana masuk di dalam sistem kolonial ini. Hukum adat sama aja. Itu Van Vollenhoven yang kemudian mengkonstruksi gitu ya. Dia bikin ini ada satuan-satuan hukum adat menurut pengertian dia gitu ya. Dan batas-batasnya dia buat, kalau di sana ada Batak, ada Madura dan seterusnya. Inilah komposisi etnik gitu. Nah, gugus pengetahuan ini diwarisi sampai sekarang nih. Jadi kita belum sepenuhnya melepaskan diri nih ya dari makanya saya punya sentimen sedikit yang mungkin Noam Chomsky, seorang linguis, pernah juga berkata, walaupun nggak dalam konteks journal publication, bahwa bahasa itu banyak disalahartikan sebagai semata-mata medium untuk berkomunikasi. Jadi kenapa harus berbahasakan asing atau orang Belanda mau berbahasa Indonesia karena untuk komunikasi? Bukan. Sebenarnya bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran, alam pikiran. Orang kuasai bahasanya, kuasai alam pikiran. Nah, jadi proyek kolonial ini Balai Pustaka terus, dan ini untuk menjelaskan dari mana datangnya bahasa Indonesia gitu. Pada saat bersamaan tuh ada kelanjutan dari proyek sastra ini nih, ya, yang tadinya fokus pada hal-hal yang sifatnya sensasional, gitu. Tiba-tiba di pergantian abad kira-kira 1900 sampai 1910 ada orang seperti Tirto Adosuryo, terus Mas Marco mulai menulis 1914 dan seterusnya, dan mereka menjadikan ini sebagai novel dan untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran sifatnya lebih politis soal persatuan dan seterusnya. Jadi kalau saya ditanya dari mana datangnya bahasa Indonesia, dari ini nih stream yang ini gitu ya, dia mengartikulasikan ide-ide kemerdekaan, keadilan dan seterusnya itu melalui novel utamanya gitu ya. Tapi mulai 1910 sampai 1920-an Sumpah Pemuda itu surat kabar tuh tumbuh dengan sangat cepat. Itu benar-benar kayak cendawan di musim hujan tuh bener gitu ya. Kayak jamur. Itu kayak kota-kota kecil itu punya korannya sendiri, kadang 2-3 judul gitu di satu kota yang sekarang nggak ada koran, gitu ya. Itu persebar luasannya tuh cepat sekali dan membentuk itu tadi ya satu medan kesadaran baru gitu yang dipotret Ben Anderson di Imagine Communities, Print Capitalism, dan kemudian dampaknya terhadap kemampuan untuk membayangkan satu sama lain sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar namanya nation gitu. Dan itu satu proses yang luar biasa gitu ya. Nah, sementara yang contending nih ya si Belanda dengan segala usahanya untuk merapikan ini nih betul-betul akhirnya menjadi political battle
1924, 25, 26 selama 3 tahun berturut-turut itu berribut soal percetakan. Karena pada akhirnya kan si koran perlu percetakan kan. Belanda tahu, udah nggak usah larang korannya, nggak usah tangkap orangnya. Toh kalau mereka ditangkap malah jadi lebih rame gitu ya. Stop aja kertasnya, stop aja percetakan, boykot, nggak mau mencetak koran-koran itu. Dan itu betul-betul kayak satu proses ya. Nah, sayangnya dalam cerita tentang Sumpah Pemuda ini hilang nih. Masalah saya dengan nasionalisme modern itu karena genealoginya kembali ke Eropa, itu asumsi tentang apa itu society, apa itu political society itu berbasis pada tanah, pada land, ya kan? Karena itu nanti kembalinya itu kalau misalnya lihat politik Barat itu, filsafat politik Barat itu kembali ke Roman Empire, and Roman Empire is all about land. Dia tanah, makanya Roman Empire itu selalu bikin jalan, kan? Bangun jalan. Itu pasti yang terkenal sekali dari Roman Empire adalah network jalan rayanya, ya kan? Yang menghubungkan antara satu kota dengan lain, dengan Rome sebagai orbis terrarum, dengan Rome sebagai pusat, ya kan? Kita ini bukan negara daratan, kita negara maritim. Maka saya pikir sudah saatnya we take that our archipelagic history and our maritime existence seriously. Selama ini saya melihat hanya tetap menjadi slogan-slogan dan jargon-jargon. Kita mau kembali menjadi negara maritim, atau kita nyanyi nenek moyangku orang pelaut dan lain-lain. Tapi itu sudah hilang dari imajinasi kita dan sama sekali tidak tercermin pada saat kita merumuskan nasionalisme kita itu seperti apa gitu. Betul. Ya kan? Mungkin yang paling dekat, yang paling mendekati itu adalah ada sebuah visi nasionalisme yang kalah akhirnya di awal abad ke-20, yaitu visinya orang-orang seperti Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Dawas Dekker. Mereka bikin Indische Party. Nah, Indische Party itu menarik sekali karena itu adalah sebuah imaji kebangsaan yang sangat kosmopolitan, yang tidak lagi memungkinkan adanya minoritas, mayoritas, pribumi, non-pribumi, segala macam, tapi sebuah Indo atau non-Indo dan lain-lain, tapi sebuah imaji tentang bangsa yang memang mungkin lebih true to its own history. Memang sih, saya ngobrol beberapa dengan dosen-dosen planologi gitu. Ini masalahnya salah satunya mungkin bisa dibilang karena kita tidak punya pemahaman yang baik akan negara maritim. Tapi mungkin memang kiblat disiplin planologi kita memang berkiblatkan American scholars. Jadi saya pernah bilang di beberapa episode yang lalu bahwa laut selalu dilihat sebagai pemisah, penghubung. Terlihat dari kerentanan kita terhadap electricity blackout, for example, ketika pandemik merasa itu mulai terekspos gitu ketidaksiapan kita untuk memanage negara yang constituted by 17,000 or more islands. I think this is mungkin menurut saya ini masalah kapasitas ya, masalah kapabilitas, bukan masalah ideologi. Mereka nggak punya ilmu yang memungkinkan mereka bisa manage negara sebesar ini, sehingga mereka berkiblatkan continental scientists seperti China. Jadi mungkin dengan kata lain artinya masalah ini adalah tidak hanya di level imajinal, di level filosofis, tapi terus sampai ke level praktikal. Bahwa kita ini benar-benar nggak mungkin kita nggak kenal dengan kita tidak kurang mengenal our maritime existence. Ada nyanyi sunyi seorang bisu itu adalah memoirnya Pramudia Anantatur waktu dia di Pulau Buru kan. Itu memoir itu bermula pada saat dia dimasukin ke satu kapal militer itu untuk membawa dia ke Pulau Buru. Terus dia lihat dari dalam kapal itu lautan lepas, dan itu kan waktu itu dia udah umur berapa ya, mungkin umur 50-an awal mungkin ya, Pram waktu dia dibuang ke Buru. Dan dia kaget, dia bilang, saya tidak mengenal negara saya sendiri. This vast oceanic space, ya kan, seascape yang begitu luar biasa, dan selama ini kita tahunya cuma daratan.
At the same time kita selalu nyanyi nenek moyangku orang pelaut, tapi Yeah, ya we never take that seriously. Yeah. Itu mungkin challenge-nya. Saya juga nggak tahu jawabannya seperti apa, tapi Yeah. itu challenge. What is an oceanic nation? What is a maritime nation? Apa sih kebangsaan yang berbasis pada maritim itu seperti apa? Iya, sangat sulit di level praktis kalau menurut saya. Bahkan tantangan-tantangan teknologikal seperti green transportation itu sebenarnya di level praktisnya paling susah. Birokrat kita pada level kota, desa, provinsi bahkan itu tidak memiliki semacam kapabilitas untuk mengejawantahkan narasi itu ke level praktis, apalagi kebijakan. Jadi seperti itu. Tapi kan Mas Aji juga pernah bilang ini filosofi itu privilege bagi orang seperti kita, para filsuf atau para pemikir atau mungkin mereka yang pernah mengecap pendidikan tinggi untuk bisa berpikir seperti itu. Masyarakat yang di bawah mereka hanya bertumpuk pada narasi dan pada cerita. Ya, cerita dan imaji. Maksud saya begini, kalau mereka nomor satu, apakah mereka punya narasi yang pas? Karena mereka bagaimanapun juga berada di dalam strata paling bawah kemasyarakatan, tetap konstituensi yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi kebijakan. Ya. Kalau mereka tidak mengerti, maka tidak ada insentif bagi pembuat kebijakan untuk peduli terhadap kemaritiman Indonesia. Ya. Narasi seperti apa? Nah, itulah saya pikir yang pertama, ketimbang kita memformulasikan narasi dari Menara Gading kita, saya sih lebih memilih pendekatan etnografis, yaitu melihat ke kelompok-kelompok yang ada di Nusantara ini. Ya melihat bagaimana sih imaji mereka misalnya tentang maritim, cerita-cerita mereka, ya kan, narasi-narasi lokal itu. Anda bayangin kita pergi ke Borobudur, tiba-tiba ada satu relief yang tentang kapal. Itu terkenal sekali itu relief kapal, itu kan imaji tentang sebuah bangsa yang memang seafaring nation di dalam pegunungan Magelang gitu ya, yang jauh dari laut. Ada simbol-simbol kapal. Dan kalau kita baca cerita-cerita dari mulai orang-orang Bugis sampai tadi suku Bajau sampai Minang sampai Aceh, semua itu sebenarnya banyak. Cuman ya kita harus melakukan kerja etnografis untuk melihat ini imaji apa sih yang ada di dalam. That's how I think we build a narration from what we have rather than imposing sesuatu ke orang banyak.